Selamat sore semuanya. Pada kesempatan sore hari ini, saya akan membahas tentang masalah tanaman padi, cara membedakan penyakit tanaman padi, hama blas atau dengan hama beluk. Kadang petani itu banyak yang belum mengetahui cara membedakan penyakit blas sama beluk. Penyakit blas itu setiap daerah itu namanya berbeda-beda. Kalau di tempat saya itu juga, kalau orang Jawa mayoritas itu namanya itu tekle namanya. Ada juga yang menamakan itu potong leher. Ada yang juga yang menamakan itu penyakit blas. Kalau saya itu, menurut saya, kalau hama blas itu atau potong leher itu cirinya seperti ini. Nah, di pangkal sini ini terlihat kering. Nah, terus yang ke bawahnya itu segar. Nah, ini masih hijau, di sini itu kering seperti layu. Ini namanya itu, kalau saya namakan itu jamur, itu namanya. Kalau orang Jawa itu namanya hama potong leher. Ini sebenarnya ini adalah jamur. Terus kalau yang hama beluk, nah yang membedakan kalau hama beluk itu seperti ini. Nah, ini enggak ada, meskipun ini melainya ini enggak berhasil. Ini putih semua, enggak mau berisi. Cuma ini enggak ada tanda kering. Nah, ini semua hijau. Ini yang diserang itu hama ulat. Ini yang ulatnya itu yang di dalam batang padi. Nah, ini yang membedakan ini. Kalau hama beluk itu pangkalnya ini segar semua, enggak ada tanda-tanda layu atau kering. Kalau hama blas, nah ini kering, ada serangan jamur. Nah, inilah yang petani wajib diketahui, cara membedakan itu potong leher sama beluk itu harus diperhatikan. Soalnya kalau nggak diperhatikan, itu biasanya kan kalau pengendaliannya itu nggak tahu kan. Kalau ibaratnya kalau kena potong leher, kalau dikasih obat ulat terus ya percuma, nggak bakalan mempan sampai kapanpun, yang nggak ada efeknya. Kalau hama beluk itu pengendaliannya harus menggunakan pestisida sejenis pengendalian hama, langsung hama ulat. Yang hama ulatnya itu di dalam batang padi, nah itu harus dikendalikan kalau hama beluk. Kalau hama potong leher seperti ini, nah ini pengendaliannya hanya harus menggunakan fungisida, bukan pestisida. Kalau pengendalian hama ulat atau hama kupu-kupu atau hama klaper atau kutu putih, nah itu memang menggunakan pestisida. Kalau penyakit seperti ini, hama potong leher seperti ini, pengendaliannya itu harus menggunakan fungisida. Nah, fungisida itu banyak mereknya, terserah para petani itu, teman-teman mau menggunakan apa terserah, yang penting itu menggunakannya dengan menggunakan fungisida. Kalau memang kepingin hasil yang bagus ya biasanya itu, kalau saya itu menggunakan BioM dari Sigeta itu ya harganya itu memang lumayan mahal, tapi ya biasanya itu banyak kandungan. Kalau biasanya kalau fungisida itu harganya mahal, itu kandungannya itu biasanya kalau saya teliti itu lebih banyak. Nah, itulah perbedaannya. Ya tergantung teman-teman mau menggunakan
apa fungisida apa terserah, yang penting pengendaliannya juga itu harus menggunakan fungisida, bukan pestisida ya. Nah, ini harus diperhatikan betul-betul. Terus seumpama saya kok ini apa, saya mendapatkan ini dari jauh tadi. Nah, soalnya di tempat sawah saya ini itu sulit menemukan apa seperti potong leher ini, mayoritas nggak ada. Kalau hama beluk ini punya tetangga saya ini ada. Nah, ini ada. Soalnya kalau penyakit potong leher seperti ini itu aku rasa itu petaninya itu kurang apa? Belum mengetahui cara penggunaan pupuk yang benar. Soalnya gini, kebanyakan kalau tanaman padi kena apa atau potong leher seperti ini itu kebanyakan itu dia pemupukan terakhir itu masih menggunakan unsur nitrogen yang tinggi. Biasanya kalau tanaman mau masa generatif itu pupuk nitrogennya itu terlalu tinggi. Nah, ya begini, biasanya itu serangan hama penyakit jamurnya itu rentan. Karena kondisi ya memang benar-benar tanamannya memang dilihat senang, sangat subur, tapi dia itu rentan dengan jamur seperti ini. Nah, kalau seperti saya, kalau memang pemupukan terakhir itu, kalau saya dan mayoritas di lingkungan persawahan tempat saya ini itu sudah mengetahui, kita akan sering-sering sharing-sharing. Soalnya pemupukan terakhir untuk tanaman padi itu memang saya menggunakan itu, saya perbanyak dengan perkuat dengan unsur kalium dan fosfat. Nah, untuk biasanya itu untuk menghasilkan hasil yang sempurna. Nah, kalau memang teman-teman ada yang apa sudah ngalamin kok pemupukan yang terakhir kok masih kebanyakan menggunakan unsur N sudah terlanjur, ya antisipasinya saya pesan ya seperti ini, harus sering-sering penyemprotan menggunakan unsur mikro. Nah, diperkuat dengan unsur seperti kalsium, magnesium, dan pemberian asam amino itu juga sangat perlu. Nah, yaitu yang harus apa sering-sering disemprotkan. Karena apa? Unsur mikro seperti kalsium, magnesium itu harus sering disemprotkan. Soalnya untuk memperkuat tanaman padi itu, biar secara naluri itu tanaman padi kalau imunnya itu nutrisi terpenuhi, imunnya kuat, dia akan tersendirinya dia akan melindungi dirinya sendiri. Nah, teorinya seperti itu. Umpama kalau bisa ya sering-sering disemprot dikendalikan dengan sebelum terlanjur, dikendalikan dengan menggunakan fungisida, entah terserah apa, mau merek dagang apa ya terserah, mau menggunakan antrakol atau menggunakan biom atau terserah, yang penting itu sering-sering digunakan dengan fungisida untuk pengendalian hama jamur. Nah, itulah sekian pesan dari saya supaya teman-teman ini tuh mengetahui cara bertani yang benar itu seperti apa. Nah, itulah pesan saya. Terima kasih dari saya. Minimal jadi rupiah, maksimal jadi amal jariah. Salam sukses.